Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1 yang ada di halaman 42, yaitu mengenai bacaan teks mengenal tarik kipas. Mari kita simak bacaan berikut. Ustadz, mari kita baca dengan sama-sama. Mengenal tarik kipas. Indonesia mempunyai banyak keberagaman budaya, adat istiadat dan kesenian daerah. Salah satu kesenian daerah yang terkenal adalah tarik kipas Pakarena. Tarik kipas Pakarena adalah kesenian dari daerah yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarik kipas Pakarena ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa sejak dari dulu. Bahkan tarian ini sudah menjadi tradisi bagian kerajaan Goa. Tarik kipas Pakarena mengandung kisah-kisah rakyat Goa. Kisahnya berawal dari berpisahnya penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu kala. Dikisahkan bahwa sebelum berpisah, penghuni Botinglangi mengajarkan kepada penghuni Lino cara untuk menjalani hidup dengan baik. Penghuni Botinglangi mengajarkan cara bercocok tanam, beternak, dan berburu hewan. Untuk mengenang hal itu, maka diabadikanlah dalam sebuah gerakan tarian yang indah. Tarian itu bukan sembarang tarian. Pada tarian kipas Pakarena mempunyai makna yang dalam. Misalnya pada gerakan berputar searah jarum jam, gerakan itu mempunyai makna lambang kehidupan dan siklus manusia. Gerakan naik turun melambangkan roda kehidupan atau nasib manusia yang terus naik turun silih berganti. Gerakan yang lembut menunjukkan bahwa perempuan masyarakat Goa adalah perempuan yang sopan, lembut, patuh, hormat dan setia. Tarian kipas Pakarena juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah bacaan teks tadi yang Ustadz baca dan kalian baca ulang di rumah ya. Lalu selanjutnya tugasnya ada di halaman 43, yaitu tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan teks mengenal tarik kipas tadi. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Simaklah penjelasan Ustadz berikut ini. Nah, baiklah anak Ustadz, setelah kita baca teks mengenal tarik kipas tadi, latihan di halaman sebelahnya itu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pertama, kita tentukan dulu gagasan pokok dalam setiap paragraf. Di sini ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam setiap paragraf. Jadi ketiga paragraf ini memiliki gagasan pokoknya masing-masing. Biasanya gagasan pokok itu lebih sering muncul di awal kalimat dalam sebuah paragraf. Ustadz contohkan, untuk paragraf 1 gagasan pokoknya itu ada pada awal kalimat yang ada di paragraf 1. Ini awal kalimatnya, Indonesia mempunyai banyak keberagaman budaya, adat istiadat dan kesenian daerah. Titik. Nah, sampai titik ini merupakan kalimat pertama yang menjadi gagasan pokok pada paragraf pertama. Nah, Ustaz jelaskan lagi, mulai dari Indonesia mempunyai banyak keberagaman budaya, adat istiadat dan kesenian daerah sampai sini. Kalian salin ke gagasan pokok pada paragraf 1. Karena biasanya gagasan pokok itu berada di awal paragraf kalimatnya ya. Ini ada berapa kalimat? 1, 2 sampai titik. Lalu 3 dan 4, 5. Di sini ada 5 kalimat dalam sebuah paragraf. Maka kalimat pertama menjadi gagasan pokok dari paragraf ini. Lalu gagasan pendukung yang mana?
adalah kalimat setelahnya. Nah, ini semua merupakan gagasan pendukung. Kalian ambil salah satu kalimat setelah kalimat utama yang kita jadikan gagasan pokok atau kalimat awal. Gagasan pendukungnya boleh yang ini. Salah satu kesenian daerah yang terkenal adalah tari kipas Pakarena. Kita masukkan ke gagasan pendukung ini. Nah, kalau sudah paham, kalian cari untuk paragraf kedua mana gagasan pokoknya, kalian salin ke sini. Lalu gagasan pendukungnya kalian salin ke sini, ke gagasan pendukung paragraf kedua. Dan paragraf ketiga juga seperti itu. Kalian salin ke paragraf ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu paragraf keempat karena tidak ada, kalian kosongkan. Karena paragrafnya cuma ada 3, sementara latihannya disuruh 4 paragraf. Berarti paragraf keempat dikosongkan. Nah, Ustadz silang. Yang kalian cari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sementara paragraf pertama sudah Ustadz jelaskan tadi, yang mana ide utama atau gagasan pokok paragraf pertama. Tinggal kalian menyalin. Nah, minta bantuan orang tua dalam mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah Nana, itulah pelajaran singkat kita pada kesempatan hari ini. Semoga berkah dan pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.